Oke, welcome back to GoVil Global Basis Virtual Learning. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas TOEFL Preparation atau persiapan TOEFL Section 2 atau bagian kedua, yaitu tentang structure atau struktur, skill 1 atau keterampilan pertama tentang subject dan juga verb. Nah, seperti biasa untuk yang belum subscribe, silahkan kalian tekan tombol subscribe. Jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian selalu tahu, selalu update video-video terbaru dari kita. Nah, kita langsung saja menuju ke materi kita, yaitu bagian kedua, keterampilan pertama, subject dan juga verb. Jadi di keterampilan pertama ini, key atau kuncinya adalah seperti ini ya. Jadi dalam sebuah kalimat itu paling tidak terdiri dari satu subjek dan juga satu verb atau satu kata kerja. Tetapi di sini nanti persepsi kita akan sangat luas sekali ya, bahwasanya satu subjek dan juga satu verb ini nanti akan dibagi-bagi lagi. Ya, seperti yang kita tahu di sini kalau kita berbicara tentang verb atau kata kerja, itu kan kita bagi menjadi 4 di sini ya. Ada kata kerja pertama, kemudian ada kata kerja kedua, kata kerja ketiga, dan yang terakhir adalah kata kerja ing ya. Jadi dari 4 ini akan saya berikan resume atau rangkuman ya. Jadi mana yang menggunakan kata kerja pertama, mana yang menggunakan kata kerja kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi paling tidak kalian mengetahui tenses yang ada itu. Jadi daripada belajar tenses terlalu banyak, ini saya buat resumenya di sini. Jadi resume kita saya bagi 2 di sini, ada yang dalam bentuk aktif dan juga dalam bentuk pasif di sini, karena memang dalam kalimat yang menggunakan kata kerja itu memang dibagi menjadi 2, ada aktif dan juga pasif. Kita menuju yang pertama di sini, ada subjek ditambah dengan verb one atau verb do. Ini untuk yang simple ya. Kemudian ada subjek ditambah dengan to be. To be-nya ini bisa is, bisa am, bisa are apabila dalam bentuk present di sini. Kemudian ini bisa menggunakan was atau were apabila dalam bentuk past di sini ya. Ini dalam bentuk present, yang ini dalam bentuk past. Kemudian ditambah dengan kata kerja ing. Kemudian ini yang ketiga, ini ada have atau has, ini juga sama ya, have as itu juga dalam bentuk present. Kemudian had-nya ini dalam bentuk past, ditambah dengan kata kerja ketiga. Kemudian setelah itu ada modal di sini. Jadi modal itu nanti beserta dengan turunannya di sini. Ada subjek tambah dengan modal, ada will, kemudian turunannya bisa would, bisa to be going to, kemudian can, ini bisa could, bisa to be low to, dan seterusnya. Ada will, ada can, ada may, ada must. Ini kita tambahkan aja dengan kata kerja pertama. Atau apabila belakangnya menggunakan kata kerja ing ini ya, jadi kita sisipkan dulu dengan kata be ya. Kemudian ini apabila modal bertemu dengan kata kerja ketiga, kita sisipkan dengan kata have. Itu semuanya adalah rumus dalam bentuk aktif. Nah, apabila yang pasif di sini, jadi pasif ya, ciri dari pasif itu semuanya menggunakan kata kerja ketiga. Jadi semua kalimat dalam bentuk pasif itu pasti dia menggunakan kata kerja ketiga ini. Jadi ini yang pertama ini ya, ada subjek tambah dengan kata kerja pertama di aktif. Dia nanti akan berubah menjadi subjek ditambah dengan to be. Ada is, am, are atau was, were tambah dengan kata kerja ketiga. Kemudian yang kata kerja ing, ini apabila dipasifkan, dia juga nanti akan berubah menjadi kata kerja ketiga, tetapi sebelum kata kerja ketiga kita sisipkan dengan kata being. Untuk yang ini, yang kata kerja ketiga tetap di sini ya, cuman kita sisipkan aja dengan kata been. Kemudian modal juga sama, karena ini menggunakan kata kerja pertama, sebelum masuk ke kata kerja ketiga kita sisipkan dulu dengan kata be ya, ditambah dengan kata kerja ketiga. Kemudian yang ini kata kerja ing ini ya, yang ini dia akan masuk sini, bawah sini. Subjek tambah dengan modal, sebelum masuk ke kata kerja ketiga untuk mengganti ing-nya kita sisipkan dengan kata being. Dan yang terakhir ini ya, kata kerja sama ya, sebelum masuk ke kata kerja ketiga pasifnya kita sisipkan dengan been.
Nah, jadi nanti bagaimana untuk mengetahui apakah ini aktif atau pasif? Biasanya nanti ada clue-nya dalam soal. Nah, kita langsung aja ke contohnya di sini. Ada beberapa contoh yang sudah saya siapkan. Ini yang pertama di sini ya. Ini saya ambilkan dari jalur resmi ya, dari Oxford di sini contohnya. Untuk soal nomor 1 di sini bla 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 was ringing continuously for hours di sini. Seperti yang materi tadi ya. Jadi setiap kalimat itu paling tidak terdiri dari satu subjek ini ya. Subjek dan juga verb. Nah, ini adalah verbnya. Ya. Verbnya di sini menggunakan verb ing. Tinggal pertanyaan kita adalah subjeknya itu mana gitu ya. Jadi yang namanya subjek itu biasanya itu berupa kata benda atau noun. Nah, sekarang dari pilihan ini, dari pilihan A, B, C, sama D, kita cari mana yang bentuk kata benda. Yang poin A adalah kata loudly. Dari kata loud artinya adalah keras ini ya. Loudly dengan keras ini dia masuk dalam adverb atau kata keterangan. Jadi ini nggak mungkin ya, nggak mungkin kita masukkan ke nomor 1. Kemudian yang kedua, in the morning, di pagi hari. Ini juga sama ya, keterangan ya. Jadi keterangan. Ini juga nggak mungkin. Jadi kita cari mana yang bentuk kata benda. Kemudian the phone atau telepon ini noun, bisa masuk. Kemudian the bells ini adalah bell, ini juga masuk noun semuanya. Nah, ada dua pilihan di sini yang membuat kita ragu antara pilihan C sama D, dan kira-kira mana yang paling tepat di sini. Oke, kita cari clue-nya dulu di sini. Bla 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 was, ini adalah clue-nya ya. Clue-nya adalah was. Was itu adalah to be. Nah, to be was itu, jadi was itu nanti pasangannya ada were ya. Ini to be dalam bentuk lampau. Kalau was itu biasanya digunakan untuk kata benda yang singular ya. Singular atau jumlahnya adalah 1. Kemudian were itu digunakan untuk menyatakan plural atau lebih dari 1. Nah, ini karena was ya, jadi kita cari singular. Ciri singular adalah 1. Nah, ini kita cari dulu nih. The phone, ini tentu saja 1 jumlahnya ya. Ini singular. Kemudian the bells, ini dia plural. Cirinya adalah ada kata s di belakangnya. Jadi otomatis yang poin D nggak masuk. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 1 adalah yang C di sini. Nah, ini adalah contoh untuk mengerjakannya. Kemudian yang kedua, ini contohnya, ingat ya, subjek ditambah dengan kata kerja. Oke. Newspapers, ini tentu saja subjek ya, dia adalah kata benda. Bla 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 every morning and every evenings. Oke, di sini setelah subjek kita diminta untuk mencari mana kata kerjanya atau mana verbnya di sini. Verb. Yang pertama di sini ada delivery. Delivery itu dia bukan verb ya, dia masuknya adalah noun atau kata benda. Contohnya adalah delivery man, delivery service itu ya, bisa juga menjadi keterangan juga sih. Kemudian ini are delivered, ini kata kerja di sini verb. Tetapi dia menggunakan kata kerja ketiga di sini ya, ada akhiran ed. Kenapa bisa menggunakan kenapa kata kerja ketiga bukan kata kerja kedua? Ya karena depannya ada to be di sini. Ada to be-nya. Jadi bentuknya tadi adalah pasif. Bisa dilihat di slide sebelumnya. Ini ya dia. Oke, ini. Yang ini. Jadi to be ditambah dengan kata kerja ketiga. Kita kembali lagi. Kemudian yang C, on time, ini keterangan waktu di sini ya, adverb. Ini ada regularly. Kalau akhiran lily ini biasanya memang dia berupa adverb atau keterangan ya, keterangan cara di sini. Udah jelas, hanya ada satu kata kerja yang masuk di sini yaitu poin B. Jadi jawabannya tentu saja adalah yang B. Ini sangat mudah sekali ya. Kemudian yang contoh berikutnya di sini ada ini the plane bla 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 landing. Nah, ini kita diminta untuk mencari apa ini di sini ya. Coba, ini ada subjeknya ada, kemudian di sini ada verb ing. Oke, subjeknya ada, verb ing-nya. Kita tinggal mencari pasangannya aja di sini ya. Kita tinggal mencari pasangannya saja.
Bisa dilihat di slide sebelumnya saya tadi ya, bisa dicek gitu kalau kata kerja ing itu pakainya apa itu. Coba kita buka dulu slide kita sebelumnya. Oke, kata kerja ing. Kata kerja ing kita cari diaktif di sini ya, karena pasif pasti menggunakan kata kerja ketiga. Ini bisa menggunakan ini to be, bisa. Kemudian kata kerja ing lagi bisa menggunakan modal ditambah dengan kata be. Hanya dua di sini ya, ada to be dan juga modal tambah dengan be. Kita kembali lagi ke sini. Oke, kita cek satu-satu di sini ya. Oke, subjek sama verb ing di sini. Nah, untuk yang poin E ada kata it is gitu ya. Ini nggak mungkin bisa ya, karena it sendiri itu adalah subjek. Kalau isnya dibuang sih malah bisa ya, malah bisa. Kemudian ini ada it lagi, ada subjeknya lagi juga nggak mungkin ya. Ini nggak mungkin, ada nggak mungkin. Yang ini masih masuk di sini ya. Oke, to be-nya boleh. Tetapi di belakangnya ini ada verb ing, sedangkan ini sudah ada verb ing-nya, jadi ini juga nggak bisa. Salah satu yang paling tepat yang bisa dipakai di sini adalah yang di, yang pakai will be. Dan ini sesuai dengan materi yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ada modal ditambah dengan be. Nah, seperti itu cara untuk mengerjakannya. Oke, kemudian kita ke sini exercise 1 di sini. Nah, ini kita diminta untuk menentukan correct atau C apabila strukturnya atau kalimatnya benar, kemudian incorrect atau I apabila struktur atau kalimatnya salah. Jangan lupa di-subscribe dulu ya sebentar ya. Oke, di sini yang nomor 3, kita nomor 1 sama nomor 2 ini udah dijadikan contoh dari sana, memang saya dapatnya seperti ini. Oke, ingat materi kita di sini adalah ini ya, ada subjek dan juga verb. Nah, nomor 3 di sini, a job on the day shift or the night shift at the plant. Waduh, ini. Oke, ini subjeknya panjang ini ya. A job on the day shift or the night shift of at the plant. Ini semuanya subjek. Maaf tulisan saya jelek di sini. Kemudian di sini ada available. Available itu dia bukan verb ya. Available di sini adalah adjective atau kata sifat. Ini dari strukturnya saja itu sudah pasti terlihat ini ya. Tentu saja jawabannya adalah incorrect atau salah karena tidak memenuhi struktur subjek dan juga verb. Kemudian yang keempat di sini, the new computer program. Nah, ini ya, ini subjeknya. Kemudian ini has, provides ini. Provides ini dia menggunakan kata kerja pertama atau kata kerja satu. Kita slide dulu ya materi saya yang awal tadi. Ada has ini ya, ada has apakah betul diikuti dengan kata kerja pertama itu. Kita kembali lagi di sini, have atau has ini ya, masuk yang ini. Jadi have atau has atau had itu dia harus diikuti dengan kata kerja ketiga, dan tadi adalah kata kerja pertama. Nah, dari situ udah pasti kelihatan ya. Udah pasti kelihatan. Ini nomor 4 tentu saja jawabannya adalah incorrect atau salah. Ini bisa benar ya kalau has-nya dihilangkan, atau kalau tidak dihilangkan ini ditambah dengan kata kerja ketiga menjadi provided di sini ya. Tapi menggunakan s berarti salah dia. Oke. Kita ke nomor 5 di sini, the box ini subjeknya ya. Subjek ini open, ini kata kerja ketiga. The subject ini ya, the box can be opened. Bisa nggak, benar nggak ini? Ini termasuk modal ya, ini termasuk modal. Jadi ini masuk di kalimat dalam bentuk pasif karena disisipkan dengan be. Kalau kalian screenshot materi yang awal tadi, pasti tahu di sini ya bahwasanya subjek ditambah dengan modal tambah dengan be tambah dengan kata kerja ketiga. Ini benar ini ya, dia benar. Kemudian nomor 6, the assigned text for history class. Ini subjek ya. Waduh, ini subjeknya double ini. Ada it juga, ini juga subjek. Udahlah, subjek sama subjek nggak bisa ya. Ini langsung aja ini jawabannya adalah tentu saja salah nomor 6. Karena apa namanya, subjek dia ketemu subjek, nggak bisa. Kemudian untuk nomor 7, the papers
in the waste basket. Should, oke, should ini dia juga modal ini ya. Jadi ini juga modal ini juga modal sama dari kata shall ya. Shall itu hampir sama seperti will dia. Kalau should ini memang modal bentuk kedua dari shall. Shall itu hampir sama seperti will, tetapi dia lebih cenderung nanti biasanya ada kalimat yang menyarankan ya, berupa saran di sini. Ini modal, ada be, kemudian ini juga kata kerja ketiga. Udah pasti jawabannya correct atau benar. Kemudian ini departure before down on a boat in the middle. Waduh, ini subjek. Ini nggak ada apa namanya subjek atau verbnya di sini ya. Ini cuman subjek tok ini. Udah pasti ini strukturnya salah dia ya, karena memang untuk skill yang pertama ini paling tidak ada subjek dan juga verb. Kemudian nomor 9, yesterday, ini kemarin, ini bukan subjek ya, ini adalah keterangan. Found, kita langsung ke verb. An interesting article on pollution, ini objek ini. Jadi kita tidak menemukan subjeknya mana, itu enggak ada. Jadi tentu saja dia salah di sini. Nomor 10 kemudian the new machine, ini subjek ya. Is, ini to be, kemudian processes, ini dari kata proses ya, dapat akhiran es, dapat akhiran es ini kata kerja pertama. Oke, subjek ditambah dengan to be, kata kerja pertama, ini nggak masuk ya. Jadi kalau kalian lihat di sini tadi ya, ada to be atau kata kerja pertama itu seperti ini. Ini ya. Jadi subjek kalau ada to be-nya itu dia diikuti dengan kata kerja ing. Kalau kata kerja pertama itu langsung dia, jadi tidak ada to be-nya. Jadi dari materi ini sudah jelas ini ya. Kalau nomor terakhir 10 itu adalah salah atau incorrect di sini. Baik, kurang lebih seperti itu untuk video kita kali ini tentang TOEFL preparation section kedua, yaitu structure, skill pertama, subject dan juga verb. Jangan lupa untuk like videonya, share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga ikut belajar bersama kita di GoVil Global Oasis Virtual Learning. See you on the next videos. Bye bye.